Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Apakah masuk semua pada pertemuan pagi hari ini? Masuk semua. Sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika sebuah negara tidak memiliki aturan dasar, apa yang akan terjadi pada negara tersebut? Kalian bisa jawab? Kekacauan? Tidak tertib? Ini sebuah negara yang tidak memiliki aturan dasar, teman-teman. Kami lapar, kami susah, tapi mereka hidup mewah. Yang terjadi hanya hukum rimba. Di mana hukum rimba adalah sistem yang menang atau yang berkuasa itu dia memegang kendali atas negaranya. Hari ini, semua aturan di Indonesia tiba-tiba hilang. Kedengarannya seperti kebebasan, tapi tanpa aturan, semua negara bisa berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Aturan dibuat bukan untuk membatasi kita, tapi mencegah jutaan orang bisa hidup bersama tanpa saling menghancurkan. Indonesia punya lebih dari 270 juta penduduk. Tanpa aturan, satu konflik kecil saja bisa berubah menjadi kekacauan besar. Bahkan hal kecil seperti antre, lampu merah, atau batas suara adalah aturan yang diam-diam menjaga ketertiban hidup kita. Aturan bukan musuh kebebasan, justru aturan yang adil adalah alasan sebuah negara bisa aman, stabil, dan berkembang. Karena itu, menghargai aturan kecil adalah cara sederhana menjaga negara besar seperti Indonesia tetap berjalan. Poin yang dapat diambil dari video yang saya paparkan, simpelnya, aturan diciptakan tidak untuk mempenjarakan kebebasan. Tapi aturan tersebutlah tercipta agar kebebasan mendapat seni keindahannya, agar tidak ada kebebasan yang sewenang-wenang. Kita akan membahas hari ini fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar untuk mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta tugas dan wewenang lembaga negara. Artinya, Presiden mempunyai batas memimpinnya di sebuah negara. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba ada yang bisa menyebutkan ketiga fungsinya? Pak, silakan Mas Dede. Dan yang ketiga sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, kita bahas. Undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga negara dalam menjalankan tugas serta mengambil keputusan. Tidak ada yang boleh bertentangan. Kita harus mengacu pada Undang-Undang Dasar. Dengan adanya pedoman ini, penyelenggaraan negara dapat berjalan tertib, terarah dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada sebagai alat kontrol terhadap peraturan di bawahnya, di mana setiap peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti undang-undang yang tidak sebenarnya berbenturan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu kebebasan berpendapat. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar apa saja bisa disebutkan? Siapa yang menyebutkan? Ya, silakan. Yang pertama sumber hukum tertinggi, yang kedua alat kontrol, yang ketiga nama dasar negara. Gano. Oke, kita bahas. Artinya sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar utama bagi seluruh peraturan hukum di Indonesia agar tidak adanya kebijakan yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Semua peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah sesuai dengan isi dan nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oke, kita ada games. It's time for a matching game. Di mana aturannya peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar. Setiap kelompok mencocokkan kartu pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban yang tepat. Kelompok tercepat dan paling tepat menjadi pemenang. Saya minta 3 orang dari kelompok A dan kelompok B maju. 3 orang bebas. Kalian mau pakai lem apa? Enggak, ini di sini jangan diambil dulu. Sabar, tenang. Saya ada 2 lem, ya kan? Ada satu ya, yang bagian nempel, bagian nyari. Yang penting apa yang tercepat dia yang menang. Oke? Pegang dulu itunya, iya gituin. Nah, iya sendiri. Ntar ada tugas-tugas terserah itu kelompok kalian ya. Nah, kelas ini silakan kalian cari. Intinya kalian ingetin nama kelompok kalian. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kita mulai dari sekarang. Itu nggak usah ikut nyari. Boleh, yang penting yang cepet aja. Kita ada 2 nih. Ini lebar. Ini yang lalu pasti yang gini ya. Ini kan tinggal ini doang kan yang masak. Yang penting bebas. Yang penting jangan pegang terus-terusan aja. Kalau udah selesai ngelem taruh langsung di sini. Yuk. 7 menit. Gak usah diambil semua. Jadi satu-satu dulu ambil. Kita mau jawaban kalian. Itu ada kode. Jangan salah ngambil, simpan. Bibi. Ini B. Itu mati yang di sini lah. Ada orang yang punya di lagi diumpetin, dilempar di mana kayak gitu. lagi video. Ya. Yang dapat jawaban teman, yang dapat jawaban lawan, jawabannya dibuang. Jangan diumpetin, dibuang aja. Bebas tapi di mana dibuangnya. Mana sih lihat abis itu Jangan kalian ya Pak. Jangan kalian itu bahaya. Kenapa tuh alasan Ayo. Waktu berjalan 2 menit, sisa 2 menit lagi. itu nggak kayak lebih ya? Waktu berjalan 2 menit. Ayo. Ini nggak ada yang di tengah, Semuanya di pojokan. Sini kelompok. Pemenangnya kelompok B. Tangan di kelompok B. Memilih jawaban tersebut. Apakah sudah pas jawabannya atau ada yang kurang tepat? Kalian diskusikan, nanti kalian presentasikan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Alasan dari jawaban ini. Berapa orang, Pak? Bebas, mau presentasinya berapa orang, ganti-gantian juga boleh, yang penting waktunya 10. Gue udah bilang sulit. Apa? Ada kesulitan. Ada kesulitan ekonomi. Biar yang kalian jawab di sini, kalian diskusikan alasannya kenapa. Lalu kalian presentasikan masing-masingnya. Jawab ini gurunya. Ya kan? Duluan. Ayo, kelompok A atau B? A? Udah, selesai huruf dulu. A. Untuk di nomor 1 itu ada undang-undang berfungsi sebagai pedoman dalam jawabannya benar itu penyelenggaraan negara. Alasannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman utama bagi pemerintah dan lembaga negara. Alasannya untuk pemberantasan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus sesuai hukum dan tercipta kesesuaian dan keteraturan dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum tertinggi Indonesia. Ya, benar. Alasannya Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga semua aturan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasannya Undang-Undang Dasar disusun dalam bentuk dokumen resmi negara yang memuat aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat dijadikan pedoman hukum yang jelas. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan yang paling tertinggi atau urutannya dibandingkan undang-undang yang lain, sehingga undang-undang yang lain harus berkiblat pada Undang-Undang Dasar jika ingin membuat sebuah peraturan. Gimana, ada tanggapan dari kelompok A terhadap kelompok B? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nanti kalian
analisis dari kasus tersebut, permasalahannya apa, terus juga solusinya apa, hasilnya apa, pembelajarannya apa, lalu kesimpulannya apa. Gokil. Oke, silakan untuk mengasah kemampuan kalian sejauh ini. Apakah kalian sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan kalian analisis contoh kasus tersebut, dari permasalahannya, dari solusinya apa, dari hasilnya apa, lalu pembelajaran yang kalian dapat apa, dan kesimpulannya apa. Silakan kalian kerjakan. Undang-undang yang bertentangan. Masalah utamanya yaitu adanya perda yang bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, solusinya perda tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Dan bahwasanya undang-undang yang dibuat bertentangan, betul, disebutkan dalam undang-undang tersebut melarang masyarakat adat mengelola hutan, tanah, dan sumber daya alam wilayah tradisionalnya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bumi dalam pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kebebasan berpendapat. Silakan dipresentasikan. Masalah utama adalah adanya pembatasan kebebasan berpendapat warga negara tanpa alasan yang jelas. Solusinya, aturan tersebut harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan UUD NRI tahun 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat. Pemerintah harus membuat kebijakan yang melindungi hak warga negaranya. Tidak ada yang namanya kebebasan hak itu dibatasi. Makanya dalam undang-undang diatur agar tidak ada pemerintah yang sewenang-wenang atau kekuasaan tirani. Kita merujuk ke kesimpulan dalam materi hari ini. Bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semua peraturan yang berlaku, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah harus berkiblat pada Undang-Undang Dasar agar tujuan dapat tercapai dalam sebuah bangsa, serta memberikan sebuah contoh kasus atau aturan yang berlaku dalam sebuah pemerintahan dan sebuah lingkungan sekitar. Ya, begitulah negeri ini, teman-teman, selalu saja terjebak oleh dalam satu siklus bodoh yang diwariskan dari satu rejim ke rejim berikutnya, di mana yang satu membangun gedung-gedung raksasa, di mana yang satu membangun dapur, yang satu mabuk kekuasaan, yang satu juga mabuk citra, tetapi pada kenyataannya rakyatnya dibiarkan dalam kebodohan, kemiskinan, dan juga kekacauan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.